Selamat datang di Vita Edu Channel, yang khusus membahas soal pretest dan uji pengetahuan PPG. Jangan lupa like, subscribe, komen, and share. Selamat menyaksikan. Baik, terima kasih. Ya, baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan pembahasan soal UP-nya. Untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, sesuai dengan kisi-kisi kita akan ke indikator selanjutnya, yaitu soal nomor 96 sampai dengan 120. Ini ada indikator tentang disajikan sebuah fakta pembelajaran Bahasa Indonesia dengan media pembelajaran cetak. Teruji diminta mengkritik pelaksanaan penggunaan media dalam pembelajaran. Nah, baik Bapak dan Ibu, seperti biasa Bapak dan Ibu silahkan boleh untuk mengungkapkan pendapatnya tentang jawabannya. Ini yang diminta adalah media yang paling sesuai untuk mencapai kompetensi dasarnya. Silakan. Ada yang akan menyampaikan pendapatnya? Visual dan silakan Bapak dan Ibu. Ya. Visual dan cetak. Ya, Pak Siprianus ya. Apa Pak? Saya B, Bu. Visual dan cetak, Bu. Yang mana Pak? B, visual dan cetak. Visual dan cetak, baik. Yang B ya. Ada lagi Bapak Ibu yang lainnya, silahkan. Saya yang C, Bu. Baik, siapa? Bu, siapa ya? Ibu Risna, Bu. Bu Risna ya, baik. Bu Risna, jawabannya yang C. Yang apa? C, Bu. C. Oh, yang C, baik. Jawabannya yang C, audio visual atau visual. Audio visual dan atau visual. Baik ya, kita ketahui bahwa sekarang ini pas suara saya jelas tuh Bapak dan Ibu, soalnya di sini ada suara musik ya. Nggak jelas, Bu. Ada suara musik, Bu. Ini sebentar. Ada suara musik dari Pak Siprianus ya. Mohon maaf. Suaranya boleh di-mute terlebih dahulu. Nanti apabila saya minta Bapak untuk memberikan pendapat, silakan untuk di-unmute lagi. Sekarang di-unmute dulu supaya jelas. Ya. Sebentar. Bapak dan Ibu, apa suara saya jelas? Soalnya di sini saya mendengarnya banyak yang suara yang berbicara ya. Kalau saya jelas, Bu. Oh, jelas. Oh, baik. Iya, Bu. Oh iya, baik. Ya, baik Bapak dan Ibu, tadi jawabannya ada dua ya, yaitu ada yang B dan juga ada yang C. Ada yang mengatakan visual dan atau cetak dan juga ada audio visual dan atau visual. Nah, kita lihat kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya yaitu mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Di sini ada kata dibaca dan diperdengarkan ya dalam bentuk mengidentifikasi teks laporan hasil observasi. Baik.
Ini jawabannya. Jadi jawabannya adalah yang C, audio visual dan atau visual. Jadi audio itu kalau dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya bersifat dapat didengar. Sedangkan visual artinya dapat dilihat dengan mata. Jadi audio visual berarti bersifat bisa didengar dan juga bisa dilihat. Tadi ada cetak dari media cetak berupa buku, juga ada yang diperdengarkan. Gitu ya. Maaf, Baik. kayaknya agak ribut suaranya. Iya Bu, mohon maaf Bu. Iya. Ini Maaf, Bu. ditertibkan dulu Bu. Ya, baik, bentar. Ini siapa ya? Pak Siprianus, maaf Bapak. Di mute dulu Pak. Di-unmute dulu. Tidak Bu, saya sendiri saja. Ya, di suaranya di mic-nya suaranya Bu, supaya terdengar. maaf Bu, Ya. Nah, untuk baik. nomor ini Bu, ini kan mengenai buku ya, Iya. Betul. pembahasan tentang buku hasil observasi. Iya. Jadi kayaknya jawabannya itu adalah poin C Bu, karena yang Iya. yang dilihat di situ adalah pada kompetensi dasar tadi itu membahas tentang buku, berarti di situ yang seharusnya itu visual dan buku pelajaran atau cetak. Ya, betul. Betul Bapak. Jawabannya yang C. Tadi sudah disampaikan ya. Baik, sekarang bagaimana Bapak dan Ibu, sudah jelas atau masih ada suara yang ngobrol? Iya Bu, masih ada Bu. Siapa yang masih ini ya? Sebentar. Ya, sekarang sudah jelas ya? Sudah Tidak Bu. ngobrol lagi, Pak. Baik, makasih. Baik, betul tadi Pak, siapa yang mengungkapkan barusan, Pak Pedelis ya, yang mengatakan bahwa betul ini ada buku dan juga ada yang visualnya. Baik, kita lanjutkan ya Bapak dan Ibu semuanya ke soal berikutnya. Di sini ada indikator disajikan sebuah fakta pembelajaran bahasa Indonesia dengan media digital. Teruji diminta mengkritik pelaksanaan penggunaan media dalam pembelajaran. Di sini ada materi pembelajaran ya, di materi pembelajarannya ada pengertian buku fiksi dan non-fiksi, kemudian ada struktur dan kebahasaan buku fiksi dan non-fiksi, kemudian ada metodenya. Metodenya dan model pembelajaran yaitu discovery, kemudian media pembelajarannya ada buku fiksi dan non-fiksi, papan peta konsep, sumber belajarnya adalah LKS. Nah, yang ditanyakan adalah dari bagian RPP tersebut mana yang tidak sesuai. Baik, silahkan Bapak dan Ibu sampaikan pendapatnya. Semakin perasaan saja. Ini metode pembelajaran ya Bu. Metode pembelajaran. Baik, metode pembelajarannya apa itu? Discovery ya. Ya, Discovery seharusnya scientific. Kenapa harus scientific, Pak? Karena kompetensi KD-nya itu kan KD pengetahuan tentang buku fiksi dan non-fiksi. Sehingga lebih bagus ke pengetahuan faktual. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Ada lagi pendapat lain, silahkan. Iya, izin Bu, saya berpendapat. Baik, silakan Ibu siapa? Saya Bu Dwi, Bu. Oh iya, silakan Bu Saya Dwi. Ransa, Bu. Oke. Ini ya? Saya, ya itu saya kalau saya sih yang di sumber belajar. Sumber belajar itu di sini kan di atas discovery, jadi penelitian. Jadi kalau untuk sumber belajarnya
ini masuk buku-buku paket bisa, atau buku yang berkaitan dengan struktur atau kebahasaan buku fiksi itu atau buku non fiksi begitu. Sedangkan LKS di sini itu bisa LKPD ya, tapi LKS. Tapi kalau di sini itu tadi sih Bu, saya tidak bisa menjelaskan, hanya menjelaskan untuk yang ini aja sumber pembelajaran. Karena Baik. kalau LKS masih kurang ya Bu ya. Jadi bisa ditambahkan yang lain begitu. Terima kasih. Ya. Kalau saya Bu, media pembelajaran. Ya, siapa? Bu, maaf. Media pembelajaran C, Bu. Ya, siapa Bu? Maaf namanya. Ibu Soalnya Lisna, di sini Bu. tidak Lisna. terlihat. Oh, Bu Lisna. Baik, Bu Lisna, Lisna. Ya. Yang C, Bu, media pembelajaran. Media Karena di situ, ya. Karena di situ tertulis buku fiksi dan non fiksi. Seharusnya buku fiksi dan non fiksi itu ada di sumber belajar. Baik, harusnya ada di sumber belajar. Baik ya, berarti ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan metodenya kurang tepat, ada yang mengatakan medianya kurang tepat, ada yang mengatakan juga sumber pembelajarannya yang kurang tepat. Ya, jadi jawabannya adalah sumber pembelajarannya, karena penggunaan sumber belajar haruslah didasarkan pada hal-hal bahwa di dalam sumber belajar tadi harus ada analisis karakteristik dari siswanya. Kemudian harus ada tujuan dan isi instruksionalnya, kemudian adanya strategi dan juga cara penyampaiannya. Biasanya ini tadi sudah disampaikan ya oleh Bu Dewi tadi mengenai tentang sumber belajar. Baik, kita lanjutkan ke soal selanjutnya, yaitu disajikan sebuah fakta pembelajaran menulis teks eksplanasi, teruji diminta menganalisis alat penilaian yang dilakukan guru. Jadi Bapak dan Ibu silahkan mana instrumen penilaian pembelajaran yang sesuai dengan kompetensinya. Baik, silahkan yang akan berpendapat. Saya Bu. Ya, Pak Siprianus, yang mana Pak? E. Yang E, baik. Alasannya Pak? Akhirnya kita memberikan tugas kepada siswa untuk melihat fenomena dari berupa sumber buku. Kemudian di situ kita membuat sebuah rubrik atau penilaian proyek. Ini berkaitan dengan proyek yang kita berikan kepada seorang siswa, kepada siswa kita. Terima kasih, saya kembalikan Bu. Ya. Baik, jawabannya adalah yang E apa ya? Ya. Ada pendapat lain silahkan. Saya B. Yang E, Bu. Yang E. Baik, tadi ada yang menyebutkan B? B. Saya, Bu. Ya. Lisa. Ya. Bu siapa tadi yang menyebutkan B? Lisa. Bu Lisa ya? Ya. Ya. Bu Lisa, mengapa yang B, Bu Lisa? Mungkin saya melihat di kompetensi dasarnya meringkas isi teks eksplanasi yang didengar dan dibaca. Jadi saya ini kan antara dua, bisa didengar dan dibaca. Ya. Saya lebih yang didengar. Bisa tes secara lisan. Baik. Yang didengar dan dibaca begitu ya. Baik ya. Nah, ini ada dua pendapat yang berbeda. Iya, izin menjawab Ibu. Baik, silakan Ibu Rasya. Iya, silakan Bu. Iya, untuk angket, saya menjawabnya kalau yang angket itu rubrik, tapi ini untuk observasi. Jadi untuk penilaian ke sikap. Tes tulis ini masuk ke teknik penilaian, jadi bukan instrumen. Tes performansi ini juga masuk ke teknik, bukan instrumen. Jadi kalau di sini ditanyakan di sini adalah instrumen, maka menyesuaikan dengan meringkas itu adalah rubrik penilaian proyek, dan membutuhkan meringkas itu kan ada tahap-tahapannya.
Jadi harus membaca dulu, memahami dulu, baru bisa meringkas. Jadi itu membutuhkan beberapa waktu atau untuk bisa dijadwalkan. Sehingga ini masuk ke rubrik penilaian proyek. Demikian Ibu. Kalau untuk yang D, tes pilihan ganda ini juga masuk teknik, bukan rubrik, bukan instrumen. Jadi tidak berupa rubrik. Begitu Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rasya. Penjelasannya sudah sangat jelas ya, betul. Tadi apa yang dikatakan oleh Bu Rasya, jadi jawabannya E, karena penilaian terhadap proses itu biasanya berupa observasi, begitu ya. Baik, kita lanjutkan ke selanjutnya, yaitu disajikan sebuah fakta kegiatan berbicara dalam pembelajaran bahasa, teruji dapat memberikan alasan atau argumen dalam mengaplikasikan lembar kerjanya. Nah, yang ditanyakan adalah yang bukan merupakan langkah-langkah yang baik dalam menyusun bahan ajar lembar kerja siswa. Bu. A, baik. Ada lagi? Diperhatikan ya, yang bukan merupakan langkah-langkah yang baik untuk pengisian bahan ajar yang bentuknya lembar siswa. Jadi yang A Ibu. Ya, yang A, baik. Iya, karena di sini analisis kurikulum. Karena analisis kurikulum ini bukan ke LKPD tapi ke masuk ke RPP, silabus, prota ini masih ke analisis kurikulum. Tapi kalau sudah ke LKPD ini kita fokusnya ke RPP, Bu. Jadi sumber RPP-nya itu di kurikulumnya begitu. Saya kalau kecuali di sini adalah A. Kalau saya, Bu, mohon maaf kalau salah, Bu. Baik, nggak apa-apa Bu, kan kita sekarang sama-sama belajar. Jadi iya, itulah bagusnya gitu ya, kita sama-sama belajar, kita sama-sama memberikan pendapat, jadi jangan saya saja satu sumber, tetapi juga dari Bapak dan Ibu semuanya. Baik ya, kita lihat, ini jawabannya yang D Bapak dan Ibu, ini ada menurut Depdiknas tentang langkah-langkah dalam menyusun LKS. Ini ada beberapa tahapan yang harus diperhatikan dalam penyusunan LKS menurut Depdiknas. Yang pertama adalah melakukan analisis kurikulum. Jadi Bapak dan Ibu kalau misalkan membuat LKS jangan keluar dari kurikulum. Ini harus sesuai dengan kurikulumnya. Jadi kalau misalkan LKS-nya tentang di kurikulum 2013, maka pembuatan LKPD atau kalau sekarang mah LKPD ya, nah itu juga harus sesuai dengan kurikulum. Kemudian menyusun kebutuhan LKS-nya, kemudian menetapkan tujuan dan juga proses penyusunan dari LKS tersebut. Ya, jadi tadi yang bukan merupakan langkah dari penyusunan LKS adalah keselarasan temanya. Baik, kita lanjutkan. Ini ada tentang disajikan permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran. Teruji dapat merumuskan judul usulan PTK yang sesuai. Yang B, Bu. Yang B. Baik, alasannya? Alasannya karena di situ ada siswa sebagai subjeknya, kemudian kelasnya ada, kemudian metodenya ada juga, dan mata pelajarannya lengkap gitu ya, Bu. Ya. Baik, ada pendapat lain silahkan Bapak dan Ibu. Ya, Bu. Yang A, alasannya Bu? Karena menurut saya kalau P3 itu kan lebih permasalahannya ada masalah. Jadi ini permasalahannya di sini permainan peran. Apakah permainan peran dapat meningkatkan keaktifan siswa? Ini kan penelitian untuk siswanya. Bukan penelitian untuk siswanya. Baik, ada lagi? Silahkan. B, Bu, B. B, baik ya. Betul. Ya, jawabannya adalah yang B ya Bapak Ibu. Bagaimana cara meningkatkan kemampuan siswa dalam mengajukan pertanyaan melalui metode tanya jawab dalam pelajaran bahasa Indonesia di kelas 11 IPA 2. Jadi seperti kita ketahui bahwa dalam rumusan masalah ya kita harus memperhatikan rumusan masalah itu adalah untuk menjawab penelitiannya.
Jadi apa yang akan nanti diteliti itu ada di dalam rumusan masalah. Baik, kita lanjutkan. Ini ke indikator berikutnya, yaitu disajikan permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran teruji dapat merumuskan usul PTK yang sesuai. Jadi di sini tujuan penyusunan instrumen angket atau kuesioner dalam penelitian tindakan kelas adalah apa nih tujuannya kalau kita itu menyusun instrumen angket atau kuesioner dalam PTK? Ada yang menjawab A. Alasannya apa? Bisa menjawab A? Ya. Itu karena angket itu pada dasarnya untuk mengetahui pengetahuan awal dari siswa. Ya. Misalnya kalau dalam PTK supaya dicarikan metode pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan pembelajaran yang ada di kelas, misalnya seperti itu. Baik. Untuk menggali informasi gitu ya Pak, langsung dari respondennya. Baik. Iya. Ada yang berpendapat lain silahkan Bapak dan Ibu. Kalau saya yang C Bu. Yang C, baik. Alasannya Bu? Karena kuesioner itu untuk memperoleh informasi dari responden tentang apa yang dialami dan diketahuinya. Baik, terima kasih. Nah, berarti ada dua ya. Ada yang mengatakan A itu menggali, ada yang mengatakan C itu memperoleh. Berarti ini kita harus jeli dalam dalam katanya. Apakah menggali atau memperoleh? Ya. Baik. Jawabannya adalah memperoleh informasi dari responden tentang apa yang ia alami dan diketahuinya. Jadi terdapat beberapa alasan mengapa angket atau kuesioner itu digunakan dalam pengumpulan data penelitian. Jadi ada kuesioner itu digunakan untuk mengukur variabel yang bersifat faktual. Kemudian ada kuesioner yang digunakan untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitiannya. Ya, jadi tadi ada yang menggali, ada yang memperoleh, tapi lebih ke memperoleh informasinya, bukan hanya menggali saja, gitu ya. Tadi hampir sama, gitu ya, tentang menggali dan memperoleh. Baik, kita lanjutkan. Soal selanjutnya, indikatornya adalah disajikan permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran teruji, dapat merumuskan latar belakang sebagai dasar penentuan judul PTK-nya. Jadi yang harus diperhatikan adalah ini yang menjadi bagian dari PTK. Ada latar belakang, ada tujuan penelitian, dan juga manfaat penelitian. Nah, latar belakang, tujuan, dan manfaat itu ini merupakan bagian dari PTK. Bagian apa? Bu. C. Yang C. Pendahuluan. Pendahuluan, betul. Ya. Ini sudah pasti ya Bapak dan Ibu. Ya, kita ingat-ingat bahwa dilansir dari ensiklopedia bahwa latar belakang, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian itu harus menjadi bagian dari PTK, khususnya pada bagian pendahuluan ini sepertinya sudah bisa dan sudah terbiasa Bapak dan Ibu membuat PTK. Jadi sudah ini bisa lah ya. Selanjutnya ke indikator berikutnya. Ini tentang topik pembelajaran. Nah, soalnya silakan Bapak dan Ibu dibaca. Yang C, Bu. Yang C, baik.
Ada lagi? Yang C, merancang PTK dengan mengajukan hipotesis tindakan. Kegiatan PTK pada langkah apa untuk menyusun hipotesis tindakan dengan tepat? Kalau saya B, Bu. Pak Siprianus yang B. Ya, baik. Kenapa B, Pak? Artinya kita mengkaji, artinya kita menentukan atau menentukan permasalahan dulu. Menentukan permasalahan, ya. Mengidentifikasi masalahnya. Setelah kita menemukan permasalahan, baru kita membuat sebuah PTK atau merancang PTK-nya. Terima kasih, Bu, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Suprianus. Ada lagi yang lain? Ada yang C, ada yang B. Ya, silakan. Ya, baik ya. Ini di sini ada kata nih. Salah satunya adalah mengkaji teoritis di bidang pembelajaran. Ini merupakan kegiatan dalam apa? Jadi sudah ke merancang PTK dengan mengajukan hipotesis tindakannya. Ini dilansir dari Encyclopedia Britannica agar dapat menyusun hipotesis tindakan dengan tepat, maka ada beberapa kegiatan. Salah satu kegiatan itu adalah mengkaji teoritik di bidang pembelajaran atau pendidikan yang pernyataan tersebut merupakan bagian PTK pada langkah merancang PTK dengan mengajukan hipotesis tindakan. Jadi tadi sudah dikatakan ya bahwa yang namanya merancang PTK, tadi secara tidak langsung Pak Siprianus mengatakan ini kan merancang PTK. Gitu ya. Jadi jawabannya yang C. Betul. Baik, kita lanjutkan kembali ke soal selanjutnya, yaitu tentang hasil evaluasi. Tentang instrumen ya. Jadi seorang guru akan mengajarkan KD mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan. Nah, jadi yang ditanyakan adalah tentang apa? Instrumen tes yang sesuai untuk kompetensi dasar. Jadi yang menjadi tipsnya adalah ini lihat KD-nya tentang apa? Tentang pengetahuan, Bu. Pengetahuan ya. KD-nya. Ya, tentang pengetahuan. Mengidentifikasi informasi. Ya, baik. Jawabannya yang mana? Kalau yang D, Bu. Yang D. D ya, Bu ya. Baik. Ada pendapat lain? Ya. D. D ya. Sepakat yang D ya? Ya, Bu. Baik. Ya, betul ya. Jawabannya adalah yang D. Tulislah berbagai informasi yang kamu peroleh dari teks laporan hasil observasi dalam bentuk grafik organis. Ya. Jadi ini ada di Permendikbud nomor 23 tahun 2006 tentang struktur standar penilaian, di mana mengatur tentang prosedur penilaian. Jadi ada aspek penilaian sikap, ada aspek pengetahuan, dan aspek keterampilannya. Di dalam penilaian pengetahuan ini untuk mengetahui penguasaan siswa melalui baik itu pengetahuan secara faktual, baik secara konseptual maupun secara prosedural. Nah, dari yang tingkat yang mudah atau yang rendah hingga ke tingkat yang tinggi. Nah, biasanya penilaian pengetahuan ini dilakukan dengan berbagai teknik dari penilaiannya. Ya, tadi sudah dikatakan bahwa ini tentang pengetahuan, berarti di sini akan ada tulislah. Baik. Kita lanjutkan. Indikator selanjutnya yaitu tentang saran kepada pihak lain. Nah, saran tindak lanjut hasil PTK adalah untuk
memberikan saran terhadap hasil PTK itu apa? Silakan. D, Bu. Yang D. D satu. Tiga. Satu dan atau dua dan? Ada satu dan tiga, Bu. Satu dan tiga. Satu dan tiga. Saran perbaikan itu ditujukan ya Pak untuk berbagai pihak. Baik. Ada alternatif perbaikan dibuat sesuai kesimpulan penelitian. Yang ketiganya yaitu usulan perbaikan dapat dipertimbangkan melalui refleksi. Gitu. Ya, bukan refleks. Ini ada refleksi namanya. Satu dan tiga ya tidak ada dalam option kalau begitu. Iya, Bu. Ya, tidak ada dalam option. Baik. Jawabannya yang apa ini? 2 dan 3 ya. Nih, yang E. Jadi saran tindak lanjut dalam PTK dapat direpresentasikan dalam 2 bentuk. Yang pertama adalah ada alternatif perbaikan dibuat melalui kesimpulan dari penelitian. Jadi kan biasanya di dalam penelitian itu ada kesimpulan. Nah, kesimpulan itu merupakan saran untuk nanti ke penelitian selanjutnya. Selanjutnya ada usulan perbaikan. Ini dapat dipertimbangkan melalui refleksi. Biasanya kan Bapak dan Ibu kalau setelah membuat PTK itu suka ada refleksi kan, ini apakah PTK yang sudah kita buat ini sudah sesuai atau belum, sudah berhasil atau tidak. Nah, untuk itu berarti kan kalau misalkan belum berhasil, berarti harus ada PTK selanjutnya. Ya, harus ada refleksi. Jadi difokuskan kepada alternatif perbaikan dan usulan dari perbaikan tersebut. Ya, jadi jawabannya adalah yang E. Baik, kita lanjutkan ke soal selanjutnya, yaitu tentang masih ke rubrik penilaian. Rubrik penilaiannya adalah tentang menulis puisi. Yang dicari adalah kecualinya. Oh, yang D, Bu. Yang D, B apa D? Iya. D. Tulisan D, yang Bu. D, tulisan yang bagus ya? Iya, Bu. Baik. Ya. Ada pendapat lain kah? C, Bu. Baik ya, betul ya. Penggunaan majaz yang bagus. Ya. Bapak dan Ibu hebat semua, harus diingat kita ini adalah kecuali. Jadi kalau kecuali itu biasanya yang tidak ada hubungannya dengan penilaian dalam menulis puisi. Biasanya kalau keselarasan tema itu kan penting ya. Misalkan nanti kalau disuruhnya temanya tentang belajar, maka peserta didik itu harus menulis sesuai dengan temanya. Kemudian di dalam puisi juga harus ada amanat atau pesan yang ingin disampaikan. Sehingga kalau misalkan tidak ada pesannya sama sekali, itu kan sesuai dengan unsur dari intrinsik yang ada di dalam puisi. Selanjutnya, biasanya di dalam menulis puisi juga itu ada majas. Karena kita ketahui bahwa kalau puisi itu kan biasanya penggunaannya diksinya yang dicari. Nah, di dalam diksi itu mengandung unsur majas. Ya. Kemudian penciptaan suasana atau imajinya juga harus diperhatikan. Ini dalam keadaan seperti apa begitu. Kalau tulisan yang bagus itu kan relatif ya Bapak dan Ibu. Nah, jadi jawaban yang bukannya adalah tulisan yang bagus. Baik. Kita ke selanjutnya.
Ini tentang menghasilkan rubrik penilaian kinerja dalam pembelajaran drama. Dalam pembelajaran drama, siswa diminta memerankan karakter tokoh dalam naskah. Nah, apa yang harus kita nilai dalam rubrik penilaiannya? Silakan Bapak dan Ibu dicari dulu. Jawabannya apa? Gestur, nada, gaya bahasa, dan kostum. Ya. Yang D, yang apa tadi? Yang D. Ya. D. Yang D, penggunaan bahasa, gestur, intonasi, dan nada. Bukan Bu, yang B, yang B. Oh, yang B. B, Ya, Bu. ekspresi, ya. Gestur, nada, gaya bahasa, dan kostum. Ya, Bu. Itu baik. Ada lagi? D. Oh ya, baik. Ada yang mengatakan B, ada yang mengatakan D ya, Bapak dan Ibu ya. Ya, coba. Kalau misalkan di dalam drama, ada gaya bahasa nggak Bapak dan Ibu? Gaya bahasanya misalkan seperti puisi begitu. Di dalam drama nih. Di dalam drama apakah harus ada gaya bahasa? Misalkan coba diingat kembali, apakah di dalam drama ada gaya bahasa? Kayaknya Bu tidak ada penggunaan bahasa mungkin. Iya, tidak ada gaya bahasa ya, Bapak dan Ibu. Memerankan karakter tokoh dalam naskah. Kalau dalam teksnya mungkin. Ya. Tapi Bu, kalau D itu tidak ada ekspresi Bu. Seharusnya kan harus ada ekspresinya Bu. Kalau memerankan karakter tokoh. Kalau memerankan karakter tokoh harus ada ekspresinya. Gestur sama dengan ekspresi nggak Bu? Ya, sudah dimasukkan ke gestur. Tapi tidak Bu, mimiknya. Kalau ekspresi mungkin masuk gestur dan mimik. Ya, gestur dan mimik ya harusnya gitu. Baik, ya. Baik, ini jawabannya. Ini sesuai dengan ada 5 aspek yang harus diperhatikan di dalam memerankan drama. Yang pertama adalah membaca dan memahami teks drama, kemudian memahami tokohnya, kemudian pelafalan dialognya, kemudian juga nada tadi ya, ucapan, kemudian intonasi, pelafalan dalam dialog. Ini ada intonasi yang sesuai dengan karakter, ekspresi, dan emosi. Jadi tadi yang dikatakan ekspresi itu ada di dalam intonasi yang sesuai dengan ekspresinya. Gimana kalau misalkan marah berarti intonasinya harus tinggi misalkan. Kalau misalkan sedih intonasinya seperti apa gitu. Jadi lebih ke apa ya, kalau misalkan kita lihat di dalam optionnya gitu ya, misalkan oh ini mana nih kira yang sepertinya tidak ada begitu ya, seperti ini kan memerankan tokoh nih, memerankan tokohnya haruskah ada sarana pendukung? Nah, berarti bukan ya. Kemudian yang B, gaya bahasa juga sepertinya tidak. Kemudian ini karena berhubungan dengan karakter, jadi kalau temanya itu sudah pasti ada. Gitu. Baik, kita lanjutkan kembali ke soal selanjutnya. Baik, Bapak dan Ibu, silahkan dibaca terlebih dahulu. Indikatornya disebutkan lembaga. Yang C Bu. Yang C, baik. Tata bahasa,
kemudian penyesuaian isi, dan ya, aspek penilaian yang kreativitas. Dan kreativitas. Baik. Ada pendapat lain? Silahkan. Selain yang C, semuanya sepakat C nih? Baik ya. Jadi yang harus diperhatikan adalah kita lihat artikel ilmiahnya adalah tentang temanya pola berpikir, pola belajar yang efektif. Berarti yang harus dinilai atau aspek penilaiannya itu mengacu kepada penilaian hasil proyek. Nah, apa saja yang harus ada di dalam aspek penilaian tersebut? Nah, tadi sudah dikatakan ya, ada tata bahasanya, kemudian sesuaian isi dengan temanya, ketepatan struktur, dan aktivitasnya. Oke, betul Ibu. Tadi jawabannya yang C. Yang harus diperhatikan adalah kita lihat ini artikelnya tentang apa, kemudian ini lebih cenderung ke tentang apa yang harus ada begitu di dalam penilaian tersebut. Gitu. Baik, kita lanjutkan kembali. Ini indikatornya yaitu disajikan fakta pembelajaran membaca pantun berbalas. Nah, teruji diminta menghasilkan rubrik kinerja dalam pembelajaran membaca pantun berbalas. Berarti hubungannya dengan apa? Penilaian apa? Ya, penilaian apa yang harus kita persiapkan dalam membuat rubrik penilaian dari membaca pantun berbalas. Yang D, Bu. D. Yang D. Baik, alasannya Bu, mengapa D ya? Ketepatan dalam membalas, kemudian intonasinya harus sesuai dan ekspresinya. Baik. Itu yang D, maaf, itu yang D ketepatan dalam membalas kecepatan. Bukan ketepatan ya, Bu. Bukan. Oh, maaf. Berarti salah, Bu. Salah berarti. Baik. Mau pindah? Boleh. Pindah apa? Mau semua? Dengan juga. Pindah ke mana, Bu? Ke A, B? Bu. E. Iya, masih ada kecepatan ya, Bu ya. Jadi kalau misalkan membalas pantun itu harus cepat begitu. Ketepatan dan nada. Saya B. B. Baik, ada pelafalan, intonasi, nada, dan zeda. Harus berjeda, Bu? Iya. Pelafalan, intonasi, sama ekspresi. Oke, Pasifianus, pelafalan, intonasi, dan ekspresi. Baik. Ya. Kita jawab ya. Itu Pak Fidelis, Bu. Baik. Ya, jadi jawabannya adalah yang A ya Bapak dan Ibu. Betul, ada pelafalan, intonasi, dan ekspresinya. Mengapa tidak B? Karena di B ini ada tulisan jeda. Kan kalau misalkan berbalas pantun itu kalau berjeda nanti akan lama begitu ya. Kemudian mengapa yang tidak C? Gestur dibutuhkan nggak, Bu? Misalkan harus ada tangan begitu kalau misalkan balas pantun, tidak perlu kan? Tapi yang penting adalah ekspresinya. Kemudian mengapa tidak D? Karena berbalas pantun itu bukan kecepatan yang diutamakan, tetapi betul kata Ibu tadi ya, Bu, itu kecepatan apa ketepatan. Nah, yang betul adalah ketepatannya yang harus diperhatikan. Kemudian yang E juga karena ada kecepatan, jadi bukan berarti bukan. Jadi jawabannya adalah yang A.
gitu ya. Ada pelafalan, intonasi dan juga ekspresi. Begitu. Jadi kita harus jeli ya. Begitu. Baik. Kita lanjutkan kembali. Ya. Di sini ada soal tentang melihat kenyataan apa yang perlu dilakukan sebagai guru bahasa Indonesia. Ini masih ke KD dan menindaklanjuti dari hasil evaluasinya. Silakan dibaca terlebih dahulu Bapak dan Ibu hebat semua. Melakukan evaluasi hasil belajar. Ke dalam kegiatan penelitian tindakan kelas. Yang mana Pak? D, Bu. Yang D, Bu. Yang D. D. Ya. Baik. D ya. Ya. Baik. Ada yang akan baca Bapak dan Ibu biar ada kita telaah. Silahkan. Ada yang akan membantu untuk membacakan soalnya? Baik, Bu. Baik, silakan. Materi puisi diajarkan pada jenjang SMP dan SMA. Kompetensi dasar menulis puisi diberikan kepada peserta didik dalam pembelajaran sastra. Banyak ditemukan permasalahan di dalam proses pembelajaran puisi. Salah satunya peserta didik beranggapan menulis puisi itu merupakan hal yang sulit. Kesulitan dalam merangkai kata-kata menjadi larik dan bait puisi, menentukan diksi, memberi rasa, dan sebagainya. Hal ini membuat sebagai peserta didik malas dalam pembelajaran puisi, sehingga berdampak pada banyaknya nilai kurang dari KKM. Melihat kenyataan tersebut, apa yang perlu dilakukan sebagai guru bahasa Indonesia? Baik. Apa yang harus kita lakukan gitu ya sebagai guru bahasa Indonesia apabila dari kompetensi dasar yang sudah diberikan kepada peserta didik ini banyak ditemukan permasalahan dalam proses pembelajaran puisi karena biasanya puisi itu dianggap sulit ya Bapak dan Ibu, apalagi kalau misalkan peserta didiknya tidak suka dengan puisi. Maka apa kata-kata yang tepat gitu ya. Biasanya sih dalam penulisan puisi itu yang menjadi kendala adalah pemilihan diksi. Betul nggak Bapak dan Ibu? Dalam pemilihan diksinya ya. Karena kan kalau misalkan puisi itu kita tidak bisa menulis puisi secara denotasi, misalkan ke makna yang sebenarnya, tetapi kita lebih ke makna yang konotasi dan biasanya juga ada majas-majas yang disampaikan di sana di dalam sebagai lambang dari puisi tersebut. Nah, tadi dikatakan bahwa apabila karena ini sudah terjadi, jadi sudah kompetensi dasarnya sudah dilakukan, kemudian kita merefleksi, maka yang harus kita lakukan adalah betul tadi kata Ibu, harus melakukan evaluasi dari hasil belajar ke dalam kegiatan PTK untuk mencari solusi dengan menggunakan metode pembelajaran yang inovatif. Baik, dan Bapak dan Ibu hebat semua, saya mau sharing dulu nih tentang pembelajaran yang inovatif. Nah, di antara Bapak dan Ibu hebat semua, barangkali ada yang sudah pernah menerapkan metode pembelajaran yang inovatif, kemudian dianggap bahwa ini pembelajaran ini berhasil, sudah dilakukan oleh Bapak dan Ibu. Silakan kita sharing dulu terlebih dahulu Bapak dan Ibu. Kita berbagi terlebih dahulu sebelum ke soal selanjutnya. Siapa yang mau berbagi? Kemarin kan di dalam portofolio Bapak dan Ibu pasti membuat PTK kan ya.
sebagai dasar Bu. dari pembelajaran yang inovatif yang sudah Bapak dan Ibu lakukan di sekolahnya masing-masing. Ya, Bu. Ada yang akan berbagi? Silahkan. Baik, saya, Bu. Ibu siapa, Bu? Maaf. Ibu Risna, Bu. Baik, Ibu Risna. Ibu Risna dari mana, Bu? Dari sekolah mana? Dari Sulawesi, Bu. Dari Sulawesi Tenggara. Oh, Sulawesi Tenggara. Tepatnya di Kabupaten Buton. Oh iya ya. Baik, Ibu silahkan kita berbagi terlebih dahulu tentang pembelajaran yang sudah Ibu Risna lakukan kemarin. Kemarin Bu, saya sempat waktunya COVID. Kemarin saya sempat melakukan pembelajaran inovatif, yaitu menggunakan aplikasi Canva untuk media pembelajaran siswa. Jadi siswa itu awalnya Bu, mereka masih bingung karena baru. Tapi setelah mereka lihat, karena mungkin gambar-gambarnya banyak, warnanya juga banyak, jadi mereka mulai tertarik, Bu. Dan alhamdulillah siswa itu mau belajar. Biasanya kan siswa malas karena COVID kemarin itu banyak siswa yang malas. Jadi alhamdulillah siswa mau belajar dan nilainya juga alhamdulillah banyak yang cukup KKM. Baik, terima kasih Bu Risna sudah berbagi dengan kita semua tentang pembelajaran aplikasi Canva yang sudah diterapkan kepada siswanya. Ada lagi selain Bu Risna yang mau berbagi tentang inovasi pembelajaran yang sudah dilakukan. Aplikasi Canva itu sebenarnya ya kita ketahui ya itu karena online ya. Iya, jadi Bu. akibat COVID, jadi harus serba tahu, harus cari solusi begitu ya Bapak dan Ibu. Bu. Harus cari solusi yang tepat nih apa supaya anak-anaknya lebih kreatif, lebih inovatif juga dalam pembelajaran yang sudah kita lakukan. Ada lagi Bapak dan Ibu, silahkan selain aplikasi Canva. Sempat juga Bu, selain aplikasi Canva, saya pakai KineMaster juga Bu. Oh, KineMaster. SMP, SMA, Bu? SMP, Bu. Oh, SMP. Iya, sekarang mah anak SMP sudah melek IT ya. Kita ya. Sedikit-sedikit, betul. Ya, kita sebagai gurunya juga ternyata harus sama-sama belajar dengan siswanya. Karena kalau kadang-kadang siswa itu lebih ngulik. Lebih ngulik gitu ya, Bu. Apa ya bahasa Sumateranya ngulik itu? Ya, baik. Kita lanjutkan kembali ke soal selanjutnya. Baik. Di sini indikatornya adalah disajikan situasi lingkungan sekolah teruji mampu menghasilkan ide orsinil sebagai bagian dari pengembangan diri. Berarti dibaca terlebih dahulu. Ini tentang situasi ya Bapak dan Ibu. Boleh saya mau dengar suaranya Pak Laode nih. Pak Laode, apakah mendengar suara saya? Ya, benar Bu. Baik, Bapak boleh minta bantuannya untuk dibacakan, Pak. Terima kasih Bu. Sekolah A adalah sekolah berbasis kejuruan. Dibaca soalnya ya Bu? Iya, baik Pak. Sekolah A adalah sekolah berbasis kejuruan. Sekolah di mana pelajaran produktif lebih diutamakan. Walaupun sekolah ini mengedepankan kemampuan keterampilan peserta didik,
Kegiatan literasi diwajibkan dilakukan setiap hari. Bahan literasi disediakan sekolah melalui pojok baca. Buku yang banyak disediakan adalah buku-buku sastra. Tujuan memperbanyak buku sastra adalah peningkatan pembelajaran Indonesia, diarahkan mengemukakan gagasan, berpartisipasi dalam masyarakat, sehingga siswa dilatih menggunakan kemampuan analitis dan imajinasi yang ada dalam dirinya, terutama untuk pembelajaran bahasa Indonesia yang berkenaan dengan apresiasi sastra. Akan tetapi, pembelajaran sastra Indonesia di sekolah A kurang disenangi peserta didik, walaupun buku-buku sastra lengkap di sekolah itu. Melihat situasi seperti itu, apa yang dilakukan guru bahasa Indonesia? A. Menjelaskan secara teoritis materi Langsung sastra. Pak, menurut pendapat Bapak, apa yang akan Bapak lakukan sebagai guru bahasa Indonesia? Kalau menurut saya itu B, Bu. Yang B. Meminta siswa untuk melakukan peran sesuai dengan materi dalam buku sastra tersebut. Sehingga menarik minat-minat siswanya itu untuk berekspresi di dalam pembelajaran begitu. Baik, terima kasih Bapak Laude sudah memberikan pendapatnya. Ya, yang lainnya barangkali akan menyampaikan pendapatnya. B. Mencari metode yang tepat dalam pembelajaran sastra dengan memasukkan unsur pembelajaran produktif. Baik, ada yang D, ada yang B ya Bapak dan Ibu. Ya, kita ketahui bahwa berbagai metode bisa sebenarnya kita lakukan, ya, untuk mencari metode yang tepat dalam pembelajaran sastra. Tadi Bapak Laude mengatakan bahwa ia melakukan peran sesuai dengan materi itu adalah salah satu metode yang bisa kita lakukan untuk peserta didik kita. Ya, berarti salah satunya. Ternyata selain bermain peran, ada juga metode-metode lain yang bisa juga dibuatkan ke dalam bentuk pembelajaran sastra. Begitu ya. Jadi kita fokuskan bukan hanya satu metode saja. Berarti mencari metode yang tepat. Ya, tadi betul ya apa yang dikatakan bahwa mencari metode yang tepat dengan pembelajaran sastra dengan memasukkan unsur pembelajaran produktif. Kenapa produktif? Tadi karena sekolah berbasis kejuruan mengutamakan pembelajaran produktif. Nah, betul. Itu ya. Kenapa harus pembelajaran yang produktif unsurnya? Karena di sana di wacananya juga disebutkan bahwa ini adalah sekolah yang berbasis kejuruan di mana pembelajarannya juga produktif lebih diutamakan. Sehingga kita sebagai guru bahasa Indonesia juga harus mencari metode yang paling tepat untuk bisa bersama-sama dengan mata pelajaran lain, apalagi sekarang itu sedang in-innya tentang kolaborasi dalam pembelajaran ya Bapak dan Ibu. Di kurikulum Merdeka kita bisa bisa berkolaborasi dengan mata pelajaran yang lain untuk secara bersama-sama membuat proyek secara baik itu secara kelompok ataupun secara individu, yaitu dengan menggabungkan beberapa mata pelajaran tetapi hanya satu proyek saja yang dilakukan. Gitu. Kalau ini hubungannya adalah dengan pelajaran produktif. Berarti bahasa Indonesia bisa berkolaborasi dengan pelajaran yang produktif supaya siswanya lebih termotivasi lagi. Baik. Kita lanjutkan kembali.
Ini tentang refleksi diri ya. Mau dengar suaranya Pak Dede nih? Pak Dede, jangan berdoa saja ya Pak ya. Saya mau dengar suara Bapak juga. Baik Bapak, terima kasih. Siap Bu. Di sini kalau melihat dari ilustrasi teks, saya cenderung menjawab ke yang bekerja keras Bu ya. Baik, bekerja keras. Alasannya bekerja keras itu seperti apa Pak? Di sini guru honorer yang mendengar informasi ada penerimaan pegawai negeri, ia mengikuti tes dan dinyatakan lulus. Ia dipindahkan ke sekolah yang baru yang berada di kota gitunya. Setelah menjadi PNS, dia tidak berpuas diri, tapi di sini meningkatkan kapasitas diri dengan mengikuti diklat, seminar ataupun pelatihan-pelatihan. Cenahnya deh, maaf. Bapak dari mana Pak? Sigana orang Sunda ya. Saya dari Garut Bu. Oh dari Garut, baik Bapak. Akhirnya akibat kerja kerasnya berbuah manis, lolos sebagai calon kepala sekolah di sini Bu ya. Lolos tes kepala sekolah. Nah, mungkin di sini saya menyimpulkan bahwa yang dilakukan oleh guru tersebut atau yang nampak di sini adalah bekerja keras, Bu. Bekerja keras. Baik, terima kasih mungkin ya, Pak mungkin. Dede. Sama-sama, Bu. Ya, nggak apa-apa, Pak. Kan kita belajar sama-sama. Ya, baik. Yang lainnya barangkali akan ada pendapat yang lainnya tentang sebenarnya nih Bu Ella ini melakukan apa? Ini berhubungan dengan pengembangan diri yang dilakukan oleh Bu Ella. Iya. Izin Bu menjawab. Baik, silakan Bu Dwi. Iya, kalau saya ke D profesional. Jadi profesional ini sifatnya dia beliaunya lebih luas, ada loyal, terbuka, kritis. Jadi sesuai dengan SOP-nya, termasuk juga dia bekerja keras. Jadi profesional ini lebih umum. Kalau saya begitu Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, betul ya. Jawabannya adalah profesional. Jadi profesional itu adalah bentuk dari kinerja seorang guru yang harus kita kembangkan sebagai bagian pengembangan diri kita sebagai seorang guru. Karena kalau misalkan apapun yang akan kita lakukan, ini harus bersifat profesional ya Bapak dan Ibu. Seperti Bapak dan Ibu saat ini sedang melaksanakan kegiatan PPG, ini adalah bentuk keprofesionalan Bapak dan Ibu untuk menggali, selalu belajar dan menggali terus pembelajaran, informasi, dan juga bisa lewat pengembangan dirinya dengan mengikuti beberapa webinar misalkan ataupun diklat-diklat yang lainnya sebagai bentuk keprofesionalan Bapak dan Ibu semua. Betul ya, jadi jawabannya adalah profesional. Baik, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Nah, ini tentang situs web. Situs dari pengembangan diri. Kayak Ibu. Saya Bu izin. Ya, berbagi mungkin Bu ya. Cek ya. Baik. Ya. Guru belajar dan berbagi. Guru belajar dan berbagi. Baik. Bentuk pengembangan diri ya Bapak dan Ibu. Ya. Iya. Ada lagi selain guru belajar dan berbagi? Ada Bu di ya. A. Di A. Ya. A. Tentang P4TK bahasa. Iya Bu. Baik, ya. Ada lagi? Sudah ya? Baik Bapak dan Ibu, ini adalah beberapa situs yang dapat kita gunakan untuk pengembangan diri kita, di mana adanya yaitu di situs http gurukemendikbud.go.id. Yang B. Nah, di dalam gurukemendikbud.go.id ini terdiri dari beberapa. Ada guru belajar dan berbaginya,
ada juga PPG-nya, kemudian ada uji kompetensinya, ada guru penggeraknya juga. Di sana, iya. Jadi semuanya itu ada di situs guru Kemendikbud. Jadi Bapak dan Ibu, kalau misalkan Bapak dan Ibu mengambil situs guru Kemendikbud ini akan ada banyak. Guru belajar dan guru berbagi itu masuk ke dalam situs guru Kemendikbud. Berarti satu kesatuan ya. Iya. Nah, itu untuk pengembangan dirinya. Baik. Nah, sekarang sedang ada ini seleksi guru penggerak angkatan 10. Bapak dan Ibu silahkan untuk mengembangkan diri menjadi guru yang ingin belajar terus. Silakan untuk bergabung, bisa dilihat di guru Kemen. Baik, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Ini website yang akan Anda pilih sebagai media belajar. Emi, Ma. Media belajar yang akan Bapak Ibu gunakan untuk website media belajar apa yang akan baik, saya mau dengar suaranya. Siapa ya yang belum terdengar suaranya? Ada Ibu Yati ya. Bu Yati, apakah mendengar suara saya? Wah. Emi. Baik. Bu Yeti, apakah mendengar suara saya, Bu? Baik. Siapa ya? Bu Sakila? Bu Irna aja, Bu Irna. Apakah suara saya terdengar? Ya, Bu, saya baru dari belakang, barusan. Oh, dari belakang. Baik, Ibu. Nggak apa-apa. Maaf ya, saya biar kenal aja. Ya. Baik, Bu. Siapa Bu Yeti? Apa Bu Yati ya? Menurut saya, Bu, yang jawabannya C, Canva, Instagram, PDF sama Drive. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Ya, suaranya agak kecil ya, Bu. Nggak apa-apa. Baik ya, kita ketahui bahwa ada beberapa situs yang berhubungan dengan media pembelajaran yang sebenarnya kita bisa buatkan. Tadi Bu Yati itu apa tadi? Nah, baik ya. Ini jawabannya ya Bapak dan Ibu. Ada Canva, ada Udemy, Duolingo, PDF Drive. Jadi bagi guru, website dapat dijadikan media pembelajaran alternatif untuk meningkatkan hasil belajar siswa dan kemampuan TIK-nya. Jadi pemanfaatan website ini diharapkan dapat membiasakan siswa untuk aktif dalam belajar, sehingga pembelajaran lebih bersifat student center. Jadi kan kalau dulu itu kan hanya kita saja yang ngomong sampai capek gitu ya. Nah kalau sekarang itu harus siswanya juga memberikan pendapatnya apa sesuai dengan minat juga kehendak dari siswa tersendiri. Nah, ini ada alamat-alamat yang berhubungan dengan media pembelajaran, diantaranya ada Canva. Canva ini sudah tidak asing ya Bapak dan Ibu. Kemudian ada Udemy. Udemy ini adalah platform belajar secara online. Ini biasanya secara independen ini lebih luas. Kemudian ada Duolingo. Ini juga menarik karena di sini biasanya penggunaan bahasa Inggris dan juga biasanya bisa dimainkan game kalau di sini di Duolingo itu. Gitu. Jadi lewat aplikasi Duolingo kita juga bisa membuat seperti quizzes gitu ya. Ada game-gamenya tapi dalam pembelajaran. Kemudian kalau PDF Drive itu sering kita gunakan ya Bapak dan Ibu. Baik. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Ini tentang untuk masih berhubungan dengan pengembangan diri Bapak dan Ibu. Nah, ini apa yang akan Bapak Ibu ungkapkan?
Adakah guru yang pernah curhat seperti ini? Bapak dan Ibu, dari pengalaman Bapak dan Ibu semua ada? Ada yang pernah? Iya. Iya. Baik. Banyak, Bu. Banyak. Banyak, ya. Ada yang pernah misalkan gini, Bu, kenapa ya anak-anak saya kok di pembelajaran saya ini hampir 90% tidak lulus? Ini karena apa ya? Gitu kan, kita juga kadang-kadang suka menjadi pertanyaan ya oleh kita, ini kenapa? Apa kita yang salah mengajarnya, ataukah anaknya, atau apanya dari evaluasinya gitu ya. Jadi kita harus mengevaluasi diri ini tentang apa sebenarnya, kenapa, mengapa mereka itu sampai tidak lulus. Nah, maka apa yang harus kita maka apa yang harus kita katakan? Debu. Yang diberikan yang yang A. Yang A nanti perang dong. Yang D. Baik. Debu, D. B. Baik. Debu, hot. Iya. Yang D ya. Ada yang Bu. Yang hot, Bu. Ya, yang hot. Ya, baik. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Ya, jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu akan menjawab ini akan adanya perang di ruang guru. Jangan ya Bapak dan Ibu, nanti Ibu gurunya tersinggung nih, nanti jadi saling bermusuhan nantinya ya. Kemudian kalau misalkan menjawab B juga kan, memang siswa Ibu saja yang bodoh. Aduh, ini juga kan tidak boleh ya Bapak dan Ibu. Kita sebenarnya semua siswa itu tidak ada yang bodoh, tinggal ada yang rajin atau ada yang kurang rajin, begitu saja. Jadi jangan mengatakan bodoh ya. Kemudian yang C. Nah, yang C ini hubungannya dengan penilaian kita. Bapak dan Ibu pernah melakukan refleksi penilaian? Pernah. Nah, di sana pernah ya. Di sana ada biasanya disebutkan bahwa soal yang satu ini valid atau tidak valid, atau reliable atau tidak reliable. Kalau reliable atau tidak reliable, ini berarti bisa diterima oleh siswanya. Kalau misalkan tidak valid atau tidak reliable, ini berarti soalnya terlalu susah. Atau misalkan ada hal yang harus kita pelajari kembali. Ya, kemudian yang D itu soal yang Ibu berikan banyak tipe soal HOTS. Kita ketahui kalau misalkan di dalam menulis soal itu kan ada berapa persen kita harus menulis soal HOTS dan ada berapa persen gitu ya tingkatannya. Ada yang tingkatan yang rendah, tingkatan yang sedang dengan tingkatan yang tinggi. Gitu. Kemudian yang Ibu tidak teliti memeriksa ujian mereka. Nah, ini juga akan perang Bapak dan Ibu. Sok aja sama Ibu atau menilaikan. Begitu. Ya. Jadi ini lebih ke valid atau tidak valid karena direfleksi hasil dari hasil dari penilaian Bapak dan Ibu itu harus dibuatkan. Biasanya ada di refleksi pembelajaran ya. Di dalam informasi, kalau di portofolio itu kan ada ya Bapak dan Ibu, sudah pernah buat? Yang refleksi pembelajaran. Nah, seperti itu ya. Itu menentukan apakah soal kita itu sudah valid atau belum. Begitu. Baik, kita lanjutkan kembali ke soal selanjutnya. Ini ya. Tentang valid dan tidak valid atau reliable atau tidak reliable. Baik. Kita lanjutkan. Ini masih ke pengembangan diri. Hal yang harus dilakukan oleh guru tersebut sebagai guru yang profesional. Nah, Bapak dan Ibu kan sekarang menuju ke guru yang profesional. Akan melakukan apa ya? Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Baik.
Baik, Tergerak ya. untuk melakukan penelitian tindakan kelas dan mengikuti seminar, Bu. Wah, hebat ini Pak Fedrik. Mudah-mudahan ya ini pengembangan dirinya akan lebih maju dengan tergerak untuk melakukan penelitian tindakan kelas dan mengikuti seminarnya. Mudah-mudahan setelah menjawab ini Bapak dan Ibu akan melakukannya sebagai seorang guru yang profesional tentu saja. Makasih ya. Baik, kita lanjutkan. Soal selanjutnya. Ini tentang masih pengembangan diri. Maka apa yang akan Bapak dan Ibu lakukan? Baik, saya mau dengar suara siapa ya? Supaya kenal ya Bapak dan Ibu. Bu Rosa nih, Bu Rosa. Apakah terdengar suara saya, Bu? Iya, Bu. Baik, Ibu. Ibu, apa yang akan Ibu lakukan apabila mendapatkan wacana seperti ini? Sebentar, Bu. Mesti baca, Bu. Yang E, Bu. Ya, yang E. Apa, Bu, yang E? Menguji cobakan penggunaan media audio dalam proses pembelajaran dengan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan. Baik, terima kasih. Alasannya, Bu? Karena ini merupakan PTK, jadi harus melakukan uji coba dulu untuk menghasilkan PTK. Baik, terima kasih Bu. Betul ya Bu ya. Jadi kalau misalkan kita menerima PTK, maka kita juga harus menguji cobakan betul atau tidak apa yang sudah teman kita lakukan. Misalkan teman kita lakukan nih tentang pembelajaran berbasis digital dengan metode kuisis. Nah, oh bukan ya, ini tentang hasil pembelajaran bertanya dengan menggunakan media audio. Nah, supaya kita tahu, maka kita juga akan uji cobakan penggunaan media audio tersebut dalam pembelajaran kita. Tetapi kita harus sesuaikan juga sesuai dengan kelas kita. Begitu. Baik, kita lanjutkan. Soal selanjutnya, masih ke pengembangan diri. Tindakan yang akan dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, kalau ini hasil belajar dari siswanya. Baik, saya mau mendengar suaranya Ibu Herlin. Bu Herlin, apakah suara saya terdengar, Bu? Sepertinya tidak. Bu Hasriani? Ya, atau siapa yang akan berpendapat silahkan. Melakukan penelitian tindakan kelas dengan menggunakan metode pembelajaran tertentu. Ya, dengan menggunakan gitu ya. Menggunakan metode pembelajaran tertentu. Metode pembelajaran tertentu. Iya, betul. Jadi kalau misalkan nanti Bapak dan Ibu dihadapkan dengan permasalahan ini, misalkan di sini disebutkan bahwa rendahnya hasil belajar pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, kemudian ini tentang materinya mengomentari persoalan faktual, maka yang akan Bapak dan Ibu lakukan adalah betul melakukan penelitian tindakan kelas dengan menggunakan metode pembelajaran tertentu. Jadi Bapak dan Ibu silakan
metode apa yang cocok yang digunakan dalam kelas Bapak dan Ibu. Jadi kan biasanya tiap-tiap kelas itu akan berbeda ya. Tiap-tiap sekolah juga akan berbeda. Maka sesuaikan dengan keadaan kelas Bapak dan Ibu dan juga keadaan siswanya. Nah, betul ya. Tadi jawabannya adalah yang A. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya. Ya. Silahkan dibaca terlebih dahulu. Ini tentang sikap keterampilan. Baik. Sudah ada jawabannya? Siapa yang akan mengungkapkan pendapatnya? Silahkan. Bu Fitria. Yang B, Bu. Yang B. Baik, terima kasih. Ada lagi? Yang lain, silahkan. Saya Bu izin menjawab, Bu. Baik, silahkan Bu. Kalau saya yang A, Bu. Kalau yang A, iya. Yang baik. A karena di sini adalah mempelajari novel, dan novel itu kan perlu tahapan yang cukup panjang, jadi diperlukan sebuah penjadwalan sehingga ini masuk ke basis proyek. Termasuk juga, jadi siswa itu tidak dituntut untuk menulis novel aja, tapi sebelumnya itu harus bisa memahami konsepnya tentang novel. Selanjutnya baru penulisannya begitu, Bu, sampai dengan menghasilkan suatu karya. Jadi di sini adalah proyek. Itu sih, Bu, kalau saya. Baik, terima kasih. Ya, baik, terima kasih ya, Bu ya. Ya, betul ya, jawabannya adalah yang A. Sudah jelas tadi disampaikan bahwa untuk pembelajaran. Yang A, Bu, saya juga yang A. Oh iya, yang A ya, betul. Ya. Yang A, Bu. Iya. Ya, betul. Jawabannya adalah yang A. Baik, kita lanjutkan kembali ke soal selanjutnya. Ini yaitu tentang fasilitas internet. Anda ingin menciptakan proses evaluasi yang lebih memotivasi siswa. Biasanya menggunakan apa untuk menciptakan proses evaluasi Bapak dan Ibu? Silakan. Yang B, Bu. Kuisis dan evaluasi. Baik, jawabannya adalah tentang menggunakan aplikasi Quizizz dalam melaksanakan evaluasi. Betul ya Bapak dan Ibu, jadi menggunakan aplikasi Quizizz dalam evaluasi. Biasanya dengan menggunakan aplikasi Quizizz itu peserta didik menjadi lebih bersemangat karena di sana ada juga persaingan dengan temannya. Kemudian ditambahkan dengan gambar-gambar yang menarik sehingga menjadikan siswanya lebih termotivasi dalam pembuatan evaluasi pembelajaran. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih kebersamaan 5 hari ke belakang sudah sama-sama belajar. Terima kasih, salam sehat, salam bahagia, semoga sukses dalam pelaksanaan uji pengetahuannya di hari Sabtu. Semoga lolos semua, semoga lulus semua. Sukses selalu Bapak dan Ibu, dan mohon maaf apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan selama saya mendampingi Bapak dan Ibu dalam proses pembelajaran kali ini. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih banyak Bu atas bimbingannya. Terima kasih banyak Bu Ai. Saya kembalikan ke Pak Adri, Pak. Foto bersama dulu ya Pak buat kenang-kenangan. Boleh, siap Bu. Boleh Bu. Semuanya mohon dibuka on cam-nya ya Pak. Biar saya tahu Bapak dan Ibu, ada yang dari Aceh, ada yang Sulawesi, kemudian ada NTT, orang Garut juga. NTT. Ya. NTT juga, alhamdulillah. Saya dari NTT. Iya, bisa silaturahmi ya Bapak, alhamdulillah. Walaupun lewat virtual. Bapak Andri, terima kasih, silahkan. Baik, sebentar Ibu Bapak.
Ini masih ada yang off cam. Ini belum nampak semuanya ya, bentar Bu. Ma. Ini. Oke, saya kirim dulu sebentar Bu. Pak Dede. Hormat. Hormat, Pak. Labuan Bajo aman ya, Bapak? Aman, Bos. Berjamaah nih. Oke, satu lagi. Silakan. Kasih Bagaimana? ini ya, yang menarik apa ya? Pose terbaik Bapak dan Ibu, silakan. Siap, 1, 2, 3. Oke. Kalau panitianya 16, jurinya 3. Oke, Ibu Bapak sekalian, demikian pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih atas segala perhatian dan juga atas kepercayaan yang telah diberikan oleh Ibu Bapak sekalian. Mudah-mudahan ikhtiar Ibu Bapak semuanya menjadikan sebuah kifarat bagi kita, dan oleh Allah akan dimudahkan semua urusan dan semua aktivitasnya dilancarkan, dan yang paling utama nanti pas yang mau UP itu diberikan kemudahan dalam menjawab soal sehingga diberikan kelulusan. Nah, Ibu Bapak sekalian, sekali lagi kami ucapkan terima kasih juga Bu Ai yang telah membersamai kami di Vita Edu juga dengan Bapak-Bapak sekalian. Baik, Ibu Bapak, mohon maaf tidak bisa panjang lebar menyampaikan karena saya masih jalan untuk fasilitator dan saya tidak berhenti untuk senantiasa mendoakan Ibu Bapak semuanya supaya besok di ujian dan di pretestnya nanti diberikan kelancaran dan kelulusan. Amin ya rabbal alamin. Demikian Ibu Bapak sekalian, terima kasih. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ya Bu Ani mulai sampai nanya. Sebenarnya gitu itu kemarin. Please, selamat.